Halo, anak-anak kelas 2 SD Marsudi Surakarta. Ini ya bertemu lagi dengan Sir Eric ya. How are you doing? I hope you are great, safe and sound, and I hope everything goes well with you. Dan apa kabar Bapak Ibu, para eyang, para kakak dan siapa saja yang mendampingi anak-anak dalam belajar? Apa kabar sekiranya juga baik keadaannya ya, sehat senantiasa, segala usaha, pekerjaan, bisnisnya juga lancar diberkati Tuhan. Iya, anak-anakku sekalian, anak-anak yang diberkati Tuhan dan dikasihi Tuhan. Ya, selamat datang di pertemuan ya kita lihat ya, kita masuk ke slide-nya. Wow, sudah di bulan November, anak-anakku sekalian. Welcome to meeting 10. Wow, sudah 10 pertemuan kita nak. Dan November 1st, 2021. November 1st, 2021 semester 1. Sudah sampai di pertemuan ke-10 ya. Sudah banyak yang kita lalui karena sudah sampai di pertemuan ke-10 ya. Yuk kita lihat apa saja yang sudah Sir Eric persiapkan ya. Pengumuman dulu ya. Oke, anak-anakku, Sir Eric kembali mengingatkan anak-anak yang belum pernah mengumpulkan tugas. Untuk anak-anak yang Sir Eric arahkan untuk memperbaiki tugasnya dan juga untuk anak-anak yang belum lengkap pengerjaan tugasnya. Mari sediakan waktu untuk mengerjakannya, mengingat ini sudah memasuki bulan November. Sebentar lagi pasti memasuki tahap pengolahan nilai ya. Sir Eric kembali mengetuk mengetuk hati anak-anak ya untuk menyediakan waktunya. Ya, sudah memasuki bulan November. Setiap kali pertemuan Sir Eric selalu mengingatkan tugas anak-anak ya, tidak bosan-bosannya Sir Eric mengingatkan anak-anak untuk pengumpulan tugas ini ya. Kasihan jika kelak nilainya cuma sedikit ya karena tidak mengerjakan tugas ya, kasihan ya. Ya, tugasnya juga sederhana ya, tidak sulit ya. Nah, untuk anak-anak ini saya juga berpesan juga untuk anak-anak yang kemarin mengirimkan tugasnya ke siswa media, ya tolong kirimkan ke WhatsApp Sir Eric ya, seperti yang sudah Sir Eric arahkan selama PJJ ini. Ya, sekali lagi untuk sementara ini tugas pembelajaran bahasa Inggris semuanya ya dikirimkan ke WhatsApp sama seperti yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Ya. Berikutnya, nah kita berdoa dulu ya. Let's pray, shall we? Ada satu baris yang sering ditambahkan di sini. Ya ini dia. Ada kata-kata guidance, guidance, ya pimpinan, tuntunan, guidance. Oke, yuk kita mulai. 3 mulai. Let's pray, shall we? God, I thank you for you are good. I thank you because you bless me. You bless my parents and you meet our needs. God, we will always need you. We need your wisdom and we need your guidance. Tidak sulit ya suaranya, mudah ya. Masih mudah diucapkan di bibir ya. Sekali lagi ya. Masih cara mengajanya ya. Let's pray. Mari kita berdoa. Ya, 3 mulai. Let's pray, shall we? God, I thank you for you are good. I thank you because you bless me. You bless my parents and you meet our needs. God, we will always need you. We need your wisdom and we need your guidance. Amen. Ya, guidance itu adalah pimpinan atau tuntunan. Ya, ada kata-kata wisdom, hikmat, dan guidance, tuntunan, pimpinan. Oke, anak-anak, sambil belajar bahasa Inggris ya, sambil anak-anak berdoa ya, sambil berdoa juga
sambil belajar bahasa Inggris ya. Tuhan juga mengerti bahasa Inggris ya. Oke. Ya, oke, mari kita masuk ke slide berikutnya. Oke. Seperti yang Sir Eric sudah sampaikan di minggu kemarin tentang source language menuju target language ya, source language dan target language. Source language adalah bahasa asal ya, dan target language adalah bahasa tujuan atau bahasa yang dituju. Dalam hal ini, source language kita adalah bahasa Indonesia karena bahasa persatuan kita, bahasa pertama kita adalah bahasa Indonesia, dan target language pada kasus ini ya adalah bahasa Inggris ya. Kalau kalian dengan Lauser ya, dengan Lauser target language-nya adalah Mandarin ya. Kalau dengan Sir Eric adalah bahasa Inggris ya. Jadi source language-nya adalah bahasa Indonesia dan target language-nya adalah bahasa Inggris. Oke, source language dan target language. Anak-anak bisa mulai bisa menghafal istilah ini ya, source language, bahasa asal atau bahasa sumber. Dalam hal ini adalah bahasa Indonesia karena kita orang Indonesia, dan bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia, dan menuju target language atau bahasa yang dituju atau bahasa tujuan dalam hal ini bersama Sir Eric adalah bahasa Inggris. Ya, target language-nya adalah bahasa Inggris. Nah, ini ada keterangan di bawahnya, dan anak-anak pun akan sekaligus membayangkan pemindahan bahasa secara terbalik. Ya, bahasa Inggris menuju bahasa Indonesia. Tetap ya, bahasa Inggris berbalik menuju ke bahasa Indonesia. Ya, dari target language berbalik ke source language-nya. Ya, tetap sama ya, source language menuju ke target language dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, tetapi juga sekaligus anak-anak membayangkan perpindahannya secara terbalik dari target language bahasa Inggris balik ke bahasa Indonesia ya, sebagai source language-nya, sebagai bahasa asalnya ya. Nah, kita akan lihat ya. Nah, itulah sebabnya betapa pentingnya memahami dan mengerti tata bahasa dari bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tata bahasa yang baik dan benar. Ya, yang baik dan benar. Saya ulang-ulang dua kata itu ya. Tata bahasa dari bahasa Indonesia ya. Tata bahasa yang baik dan benar. Karena berarti ada tata bahasa dari bahasa Indonesia ya. Ada tata bahasa yang kurang baik dan kurang benar. Ada ya, oke. Biasanya dalam keadaan bergaul ya, bahasa gaul biasanya tata bahasanya tidak baku ya, oke. Nah, paling tidak anak-anak mengerti susunan kata benda, kata kerja, kata benda, atau noun, verb, noun. Ya, paling tidak anak-anak mengerti susunan kata benda, kata kerja, kata benda, atau noun, verb, noun. Ya, bahasa Indonesia juga merah, hijau, merah. Nah, ya, bahasa Indonesia juga merah, hijau, merah. Ya, Sir Eric berikan contohnya ya. Nah, kita kembali ke sini. Ya, perhatikan ya. Perhatikan ya anak-anak ya. Ini kita mulai yang I like music. Aku suka musik. Sama ya urutannya. I like music. Aku suka musik. Urutannya sama. I love movie. Aku suka film. Sama ya? Oke. Aku nonton atau aku menonton YouTube. I watch YouTube. Sama. I do homework. Aku melakukan atau aku mengerjakan PR. Aku mengerjakan PR. I do homework. Sama ya? Aku meminjam gadget. I borrow gadget.
Kami menikmati YouTube. We enjoy YouTube. Apakah kamu mempunyai gadget? Ya. Do you have gadget? Do you have gadget? Dunia di sini ya, nggak kelihatan. Ya. Oke, karena dunia tidak termasuk ya. Oke. Apakah kamu mempunyai gadget? Do you have gadget? Apakah kamu menonton YouTube? Do you watch YouTube? Ya, sama ya. Jadi urutan bahasa Indonesia dan urutan bahasa Inggrisnya sama. Ya, saya ulang ya. Oke, jadi urutan bahasa Indonesia dan urutan bahasa Inggrisnya sama. Ya, Nak, ya. Oke. Nah, kita lihat berikutnya. Nah, oke. Kita akan buat percobaan ya. Oke, mari kita lakukan percobaan membuat kalimat dengan bahasa Indonesia. Bukan bahasa Inggris loh ya, bukan bahasa Inggris. Sir Erik akan mengajak anak-anak untuk melakukan percobaan ya, membuat kalimat dengan bahasa Indonesia. Bukan bahasa Inggris ya, bukan bahasa Inggris ya. Jadi Bapak Ibu atau eyang atau kakak atau siapapun yang mendampingi anak-anak ya, kita akan melakukan percobaan dengan menggunakan bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris ya, bukan bahasa Inggris. Kita mau sejenak belajar bahasa Indonesia ya, seperti yang Sir Erik pernah katakan beberapa waktu yang lalu. Tampaknya Sir Erik juga harus mengajar bahasa Indonesia. Oh ya, Sir Erik mau cerita dulu. Oke, anak-anak, Sir Erik mau cerita. Sir Erik lupa, sudah cerita hal ini belum dengan anak-anak. Jadi, Sir Erik punya murid ya, kelas 12 dan kelas 9 ya. Dan Sir Erik menemukan apa ya? Menemukan semacam kasus ya, di mana mereka ini tidak mengerti susunan bahasa Indonesia ya. Sewaktu Sir Erik bertanya kepada mereka berdua, kalimat aktif itu apa sih ya, dalam bahasa Indonesia? Kalimat aktif di dalam bahasa Indonesia itu seperti apa sih? Dan mereka tidak bisa menjawab. Dan juga sama, Sir Erik bertanya, seperti apa sih kalimat pasif di dalam bahasa Indonesia? Mereka juga tidak bisa menjawab ya. Sampai akhirnya beberapa waktu yang lalu tiba-tiba Sir Erik ingat sesuatu ya, tentang source language dan target language ini, sesuatu yang sudah lama sekali Sir Erik mendapatkannya sewaktu Sir Erik kuliah ya. Jadi sudah 20 tahun lebih ya kan. Sir Erik ingat ini lagi, source language dan target language ya. Kalau source language-nya nggak ngerti, ya, nggak mungkin target language-nya ngerti. Ya. Kalau source language-nya saja tidak bagus, tidak mungkin bisa menyusun target language atau tidak mungkin bisa menyusun kalimat dalam target language dengan benar. Paham ya anak-anak? Kalau source language-nya tidak benar, akan sulit untuk mengerjakan target language-nya. Ya. Nah, itu sebabnya Sir Erik akhirnya memutuskan untuk mengenalkan ini kepada anak-anak ya, tentang rahasia bagaimana apa yang terjadi di dalam otak kita sebenarnya sewaktu kita berbicara dalam bahasa Inggris. I have told you about this, okay? So I have told you how my brain works when I am, when I'm talking in English. Okay, I have shown you how my brain works while I am talking in you, I am talking with you in English. Okay, sebenarnya apa yang terjadi di dalam otak Sir Erik suatu Sir Erik berbicara dalam bahasa Inggris, oke, sudah Sir Erik beritahukan kepada anak-anak. Jadi rahasianya juga terletak pada source language-nya, terletak pada bahasa Indonesia-nya. Because I will always think the Indonesian version before I say the English versions. Jadi Sir Erik selalu membayangkan bahasa Indonesia-nya sebelum Sir Erik mengatakan bahasa Inggrisnya. Oke, jadi rahasianya juga terletak pada bahasa Indonesianya. Ya, anak-anak. Nah, kita akan lanjutkan tadi.
kita akan lanjutkan ya. Nah, oke. Ini yang Sir Erik ingin sampaikan kepada anak-anak ya. Mari kita lakukan percobaan membuat kalimat dengan bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris ya. Jadi anak-anak harus mengerjakannya sendiri. Nih, Sir Erik sudah kasih sesuatu nih. Tidak apa-apa jika nanti susunannya ada yang salah. Ya, tidak apa-apa jika anak-anak keliru dalam menyusun, nggak apa-apa. Ya, Sir Erik pengen anak-anak harus mengerjakannya sendiri ya. Jadi saya mohon pertolongan Bapak Ibu ya, Kakak, Eyang ya, siapapun dalam hal ini nanti biarkan anak-anak mengerjakannya sendiri. Salah nggak apa-apa. Oke, saya pengen tahu percobaan ini akan berjalan seperti apa ya. Anak-anak ya perhatikan. Sir Erik ingin tahu ya bagaimana percobaan ini berlangsung. Jadi anak-anak harus mengerjakannya sendiri ya, Bapak Ibu, Kakak, Eyang, siapapun ya yang mendampingi anak-anak, biarkan anak-anak mengerjakannya sendiri. Keliru nggak apa-apa. Ya, biarkan saja. Yang penting anak-anak akan menyusun kata-katanya sendiri. Tenang, nanti Sir Erik sudah siapkan bahannya. Ya. Nah, anak-anak tuliskan di buku catatan ya, tuliskan di buku catatan berkelanjutan dengan catatan yang ini. Ya, sesudah ini. Nah, kemarin kan mencatat ini kan. Nah, selanjutnya ya, nanti anak-anak bisa melanjutkan sesudah catatan itu, lalu anak-anak mencatat ini. Ya. Nah, jangan dikirimkan dulu ya, tunggu Sir Erik selesai memeriksa tugas yang sebelumnya ya, jangan dikirimkan dulu. Sir Erik belum selesai memeriksa tugas yang kemarin karena banyak sekali apa yang harus Sir Erik kerjakan ya. Jadi anak-anak simpan dulu ya, simpan dulu. Oke. Nah, nih sudah Sir Erik siapkan ya. Nah, anak-anak urutkan kata-kata di bawah ini menjadi kalimat yang benar. Ya. Tunggu. Ya, urutkan kalimat-kalimat itu tadi, itu kan diacak ya, kata-kata, maaf, bukan kalimat-kalimat. Urutkan kata-kata itu tadi ya menjadi sebuah kalimat, tentunya dengan urutan yang benar. Ya. Tadi saya sudah kasih contoh ya. Oke, tadi contohnya apa nih? Aku menyukai musik ya. I like music. Ya, tahu ya, aku menyukai musik. Aku meminjam gadget ya. Aku meminjam gadget. Aku menyukai musik. Aku menyukai film. Ya. Oke. Nanti anak-anak bisa susun seperti yang sering contohkan ya. Nah, ini ya, kita balik ke sana lagi. Ya. Oke. Susunlah ini ya. Cuma ada 6. Cuma ada 6. Ada 2 kalimat yang positif ya. Nomor 1 dan nomor 2 ini kalimat positif. Nomor 3 dan nomor 4 adalah kalimat negatif, ada tidaknya. Dan nomor 5 dan nomor 6 ini adalah negatif, pertanyaannya, karena ada tanda tanya. Ya, tanda tanya pasti di belakang nanti ya, nak ya. Oke, tanda tanya pasti di belakang. Nah, ini dia. Urutkan, nak. Memakan aku buah. Urutan yang benarnya seperti apa? Ya, bisa membayangkan. Oke. Yang kedua, kamu ikan mempunyai. Ya, kamu ikan mempunyai. Ya, oke. Anda bisa apa namanya? Bisa membayangkan ini ya. Kamu ikan mempunyai. Ya, itu sudah 2 kalimat positif. Sekarang yang ketiga, susu meminum tidak aku. Susu meminum tidak aku. Ada 4 kata. Ya. Susu meminum tidak aku. Ya, coba disusun. Ya. Lalu yang keempat, ya, tidak kamu menonton YouTube. Tidak kamu menonton YouTube. Nah, bagaimana kata-kata itu disusun untuk menjadi kalimat yang benar? Ya.
Lalu yang nomor 5 itu kalimat tanya, ya seperti yang saya bilang, tanda tanyanya pasti nanti di belakang, ya, oke, ya, oke. Kalimat tanya apakah ya? Kamu masker apakah? Tanda tanya, memakai, ya. Kamu masker apakah? Tanda tanya, memakai. Nah, bisa menyusunnya kan? Oke, salah nggak apa-apa ya. Lalu berikutnya, menyukai kamu tanda tanya PR apakah? Menyukai kamu tanda tanya PR apakah? Ya, ini tugasnya. Ya, ini PR-nya. Ya, urutkan kata-kata yang apa namanya, yang nggak urut itu tadi, yang tidak urut tadi menjadi sebuah kalimat yang benar. Jadi ada 6 ya, ada 6 kalimat nantinya. Oke. Nggak usah ditulis soalnya, langsung saja nggak apa-apa. Ya, jadi tidak usah ditulis soalnya, langsung saja ditulis di buku. Ya, ini ada 6 kalimat ya, 2 kalimat positif, 2 kalimat negatif karena ada tidaknya, dan 2 kalimat tanya, ada tanda tanyanya. Ya, oke, jadi itu tugasnya itu ya. Oke, oke berikutnya, ya ini. Berlatihlah lagi dengan lancar dan benar. Masih persiapan the big project 2. Ya, kemarin saya sempat memeriksa, sempat menemukan ada uh, 2 anak ya yang sudah mengirimkan ini. Ya, oke, saking semangatnya mungkin ya, mungkin. Ini sebelum saya belum kasih apa-apa untuk mengumpulkan ya, anak ini sudah mengumpulkan. Oke, nah sabar, ya dilatih dulu, ya, mungkin dilatih dulu sampai benar-benar lancar. Lancar itu berarti sudah tidak lagi membutuhkan waktu lama untuk memikirkan bagaimana cara mengatakan setiap kata yang sudah tercantum di situ ya, yang sudah anak-anak catat ya. Oke, tidak ada kata-kata yang sulit ya, suaranya mudah semua. Yang baru ini borrow, ya, card lama, semua kata kerjanya kata kerja lama ya nak, kecuali borrow. Ya, yuk kita mulai. Judulnya jangan lupa ya, The Big Project 2. Excuse me, sir. How are you doing? My name is, I am from class 2. My number is, here is my project. I like music and I love movie. I can get music and movie from YouTube. I watch YouTube after I do my homework. I do not have gadget. I borrow gadget from my parents. I do not use YouTube alone because mom and dad guard me. We enjoy YouTube together. Sir, do you have gadget too? Do you watch YouTube too? Thank you, sir. I will see you soon. Ya, seperti itu. Ada 3 kali tempat untuk tepuk tangan. Ya. Setelah how are you doing? Setelah sir, do you have gadget too? Do you watch YouTube too? Pokoknya setiap ada kalimat tanya, ya anak-anak tepuk tangan 2 kali ya. Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi. Kecepatannya segini nak. Ya, kecepatannya seperti yang sering pakai ini. Ingat, kita sudah belajar cara menirukan toh. Sebentar. Stop share dulu ya. Oke, anak-anak menirukan. Ya, tirukan apa? Tirukan kecepatannya. Serik tidak cepat-cepat loh ya. Lalu tirukan pengucapannya harus benar ya, paling tidak mirip ya.
Kalau semisal tidak bisa seperti bagaimana Sir Erik mengucapkannya, paling tidak mirip. Ya, mirip itu berarti belumlah terlalu persis. Ya, mirip nggak apa-apa. Lalu berikutnya, cara pengerjaannya. Ya, ada tepuk tangannya, toh, diperhatikan ada tepuk tangannya. Pokoknya jangan lupa memperhatikan Sir Erik. Ya, kalau anak-anak tidak memperhatikan, ya, nanti pasti ada yang keliru. Kalau anak-anak keliru, Sir Erik pasti suruh ngulang, ya kan? Sabar, jangan terburu-buru mengumpulkan, ya, sabar, ya. Sir Erik pengen juga hasilnya bagus, ya kan? Kalau anak-anak hasilnya bagus kan ya seneng, ya kan? Makanya Sir Erik pengen kalian seneng, ya. Oke, yuk kita latih sekali lagi ya. Oke, judulnya jangan lupa. The Big Project 2. Excuse me, sir. How are you doing? My name is, I am from class 2. My number is, here is my project. I like music and I love movie. I can get music and a movie from YouTube. I watch YouTube after I do my homework. I do not have gadgets. I borrow gadget from my parents. I do not use YouTube alone because mom and dad guard me. We enjoy YouTube together. Sir, do you have gadget too? Do you watch YouTube too? Thank you, sir. I will see you soon. Ya, itu dia. Oke, latihan dulu ya. Belum dikumpulkan ya, belum dikumpulkan. Latihan dulu, dilancarkan dulu ya. Saya tidak bosan-bosan mengatakan itu untuk mengingatkan itu ya. Yang sabar, ditirukan dengan seksama. Dengarkan dengan sungguh-sungguh, tirukan dengan seksama ya. Toh ini juga membaca toh nak ya. Anak-anak cuma menghafalkan cara membacanya ya. Oke. Toh itu juga materi lama kan? Ya kan? Sudah pernah kita dapatkan di kelas 1 ya. Oke. Oke, nah, tugasnya berarti ini ya, tugasnya ini. Saya ulang. Ya, mari kita lakukan percobaan membuat kalimat dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya, sekali lagi bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Inggris ya. Nah, anak-anak harus mengerjakannya sendiri. Tidak apa-apa jika susunannya ada yang salah ya, tidak apa-apa. Pokoknya kerjakan sendiri. Harus ya. Bapak Ibu, saya mohon pertolongannya ya, Bapak Ibu, para kakak. Dalam kasus ini biarkan anak-anak mengerjakannya sendiri. Kita mau mengadakan percobaan. Tidak apa-apa jika susunannya ada yang salah ya. Nah, anak-anak tuliskan di buku catatan ya. Dan jangan dikirimkan dulu. Jangan dikirimkan dulu. Karena saat ini belum selesai memeriksa tugas yang sebelumnya ya. Nih, anak-anak mengurutkan kata-kata acak ini ya. Oke, ada 6 nomor. Memakan aku buah. Urutan yang benar adalah ya, kamu ikan mempunyai, ya ditulis. Urutan yang benar seperti apa? Susu meminum tidak aku, ya ditulis. Susunan yang benar seperti apa? Ya, untuk menjadi kalimat yang benar. Tidak kamu menonton YouTube, ya nanti ditulis. Urutan kata-kata yang benar seperti apa? Ya. Lalu kamu masker, apakah tanda tanya memakai? Ya, tanda tanyanya di belakang ya nanti ya. Oke. Diurutkan. Ini adalah kalimat tanya. Ya, kalimat tanya apakah ya. Kita sudah pernah mengerjakan apa namanya? Tugasnya ya. Lalu menyukai kamu tanda tanya PR apakah? Ya. Oke.
Anak-anak sudah terbayangkan seperti apa? Ya, ingat-ingat pesan Sir Erik bahasa Indonesianya ya. Jika sudah saya kasih contoh tadi, aku suka film, ya. Aku suka musik. Nah, ya, contohnya seperti itu. Anak-anak kerjakan sendiri ya. Coba itu dilihat sekali lagi. Oke, memakan aku buah. Kamu ikan mempunyai. Susu meminum tidak aku. Tidak kamu menonton YouTube. Kamu masker apakah tanda tanya memakai? Menyukai kamu tanda tanya PR apakah? Oke, ya. Ya, kita lihat apa yang lagi. Oh, sudah selesai. Ya, I hope you enjoy the class. I will see you soon. Ya. Oke, selesai sudah perjumpaan kita pada hari ini, anak-anak yang dikasihi Tuhan, yang diberkati Tuhan, yang loved by God and blessed by God. Ya, itu kalimat pasif ya, nanya. Ya, oke. Kita selesai. Nah, sekiranya segala sesuatunya baik keadaannya ya. Oke, baik-baik senantiasa, sehat senantiasa, jangan lupa selalu pakai masker, cuci tangan, dan seterusnya. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih untuk segala perhatiannya, terima kasih untuk segala kerjasamanya. Thank you so much. Saya pamit ya nak ya. I will see you soon. God bless you. See you.